Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Vipasana dengan NIM 240161660. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah pengantar linguistik umum, yaitu materi tataran sintaksis. Nah, materi tataran sintaksis ini terbagi menjadi 3 subtopik utama. Yang pertama yaitu pengertian sintaksis, yang kedua alat sintaksis, dan yang ketiga satuan sintaksis. Namun, pada video kali ini saya akan lebih fokus untuk menjelaskan pengertian sintaksis dan alat sintaksis. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian sintaksis. Sebelum kita dapat mengetahui pengertian sintaksis, ada baiknya untuk kita mencari tahu pendapat ahli linguistik mengenai sintaksis. Pendapat yang pertama dari Patheda pada tahun 2011 mengatakan bahwa sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sun yang berarti dengan dan latein yang berarti menempatkan. Pendapat selanjutnya dari Cair pada tahun 2012 mengatakan sintaksis adalah salah satu subsistem linguistik yang mengkaji kata dalam hubungannya dengan kata lain atau satuan-satuan bahasa lainnya sebagai suatu satuan ujaran. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa sintaksis adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang struktur kalimat dan satuan antar unsur bahasa untuk membentuk suatu kalimat. Selanjutnya, subtopik yang kedua, yaitu alat sintaksis. Nah, ada yang udah tahu belum apa pengertian alat sintaksis? Alat sintaksis adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata menjadi kelompok dengan aturan tertentu. Nah, alat sintaksis ada 4. Yang pertama yaitu urutan kata, yang kedua bentuk kata, yang ketiga intonasi, dan yang keempat konektor. Langsung saja kita membahas keempat alat sintaksis tersebut secara lebih mendalam. Alat sintaksis yang pertama yaitu urutan kata. Urutan kata adalah penempatan kata dalam deretan tertentu sesuai dengan aturan bahasa. Penempatan kata tersebut dalam bahasa Indonesia seperti penempatan unsur kalimat subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Dalam bahasa Indonesia, penempatan unsur-unsur tersebut sangat penting. Unsur subjek, predikat, dan objek tidak bisa dipindah tempatkan, kecuali unsur keterangan yang biasanya dapat diletakkan pada akhir kalimat, namun dapat dipindahkan posisinya ke awal kalimat. Seperti pada kalimat, saya melihat dia tadi siang. Nah, keterangan di kalimat tersebut itu kan tadi siang. Keterangan waktu tersebut bisa kita pindahkan ke awal kalimat, sehingga polanya berbeda menjadi tadi siang saya melihat dia. Alat sintaksis yang kedua adalah bentuk kata. Bentuk kata sebagai alat sintaksis ditentukan oleh afiks. Apabila bentuk katanya berbeda, maka maknanya akan berbeda pula. Contoh dari alat sintaksis ini dapat kita lihat pada 2 kalimat berikut. Yang pertama adalah Nina menolong ibu, dan kalimat yang kedua Nina ditolong ibu. Kedua kalimat tersebut memiliki bentuk kata yang berbeda pada kata tolong. Kalimat pertama menggunakan afiks me dan kalimat kedua menggunakan afiks di. Sehingga kedua kalimat tersebut berbeda maknanya. Pada kalimat pertama, Nina sebagai pelaku dan ibu sebagai sasaran, sementara
Kalimat kedua, Nina berubah menjadi sasaran, sementara ibu adalah pelaku. Alat sintaksis yang ketiga adalah intonasi. Intonasi juga menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sintaksis. Karena dengan intonasi kita dapat membedakan apakah itu sebuah kata, frasa, klausa, atau sebuah kalimat. Nah, intonasi dalam bahasa lisan ditandai dengan naik turunnya nada, sementara intonasi dalam bahasa tulis ditandai dengan adanya tanda baca. Baik, contoh penggunaan intonasi sebagai alat sintaksis dapat kita cermati di dalam dua contoh berikut ini. Contoh yang pertama terdapat 3 kalimat dengan intonasi yang berbeda. Yang pertama intonasi deklaratif, yang kedua intonasi interrogatif, dan yang ketiga intonasi imperatif. Nah, ketiga intonasi tersebut memiliki makna yang berbeda ketika menggunakan tanda baca yang berbeda pula. Nah, contoh yang kedua, ada 2 kalimat dengan penempatan tanda baca koma yang berbeda, maka akan menimbulkan makna yang berbeda pula. Kalimat pertama, siswa baru hadir. Artinya, siswa yang baru hadir. Sementara kalimat kedua, siswa baru hadir, yang berarti siswa baru yang hadir. Alat sintaksis yang keempat adalah konektor. Konektor adalah alat sintaksis yang digunakan untuk menghubungkan konstituen satu dan yang lainnya. Nah, berdasarkan sifat hubungannya, konektor terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu konektor koordinatif, menghubungkan 2 konstituen yang memiliki kedudukan sederajat atau sama. Contohnya seperti kata dan, atau dan juga tetapi. Selanjutnya adalah konektor subordinatif, menghubungkan 2 konstituen yang kedudukannya tidak sederajat. Contohnya kata kalau, meskipun, dan karena. Nah, penggunaan konektor sebagai alat sintaksis dapat kita cermati dari 4 kalimat contoh berikut. Pada 2 contoh yang pertama, itu kalimat pertama adalah Caca dan Nina lari pagi. Itu merupakan contoh penggunaan konektor koordinatif yang menghubungkan 2 konstituen yang sama kedudukannya atau sederajat. Nah, Caca dan Nina itu merupakan 2 konstituen yang sederajat. Sementara pada kalimat kedua, beli tas karena diskon, itu merupakan contoh penggunaan konektor subordinatif atau yang menghubungkan 2 konstituen yang kedudukannya tidak sederajat. Beli tas dan diskon itu konstituen yang tidak sederajat. Nah, penggunaan konektor ini juga ditandai dengan kata tugas preposisi seperti di dan ke, itu termasuk konektor. Dalam kalimat pertama, aku tinggal di Bandung. Di itu sebagai konektor. Dan pada kalimat yang kedua, aku pulang ke Bandung, ke itu juga sebagai konektor. Selanjutnya subtopik yang ketiga. Namun pada subtopik yang ketiga ini, saya tidak akan menjelaskan secara lebih detail, karena saya lebih fokus kepada subtopik yang pertama dan subtopik yang kedua. Nah, subtopik yang ketiga ini adalah satuan sintaksis. Satuan sintaksis ini ada 4. Yang pertama yaitu kata, yang kedua frasa, yang ketiga klausa, dan yang keempat kalimat. Kata merupakan gabungan fonem atau morfem yang memiliki makna. Frasa adalah 2 kata atau lebih yang tidak memiliki hubungan subjek dan predikat dan tidak diakhiri oleh intonasi final. Klausa adalah 2 kata atau lebih yang memiliki hubungan subjek dan predikat serta tidak memiliki intonasi final.
Dan kalimat adalah dua kata atau lebih yang memiliki hubungan subjek dan predikat serta diakhiri dengan intonasi final. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.